Shalom. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman dengan judul Kuasa Terbesar dalam Hidup. Kita akan lihat Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai ayat 36 yang berbunyi demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Amin. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia setidaknya pernah membangkitkan 3 orang dari kematian. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus, yang kedua adalah anak muda, anak seorang janda di kota Nain, dan yang ketiga yang kita baca dalam kisah ini adalah dia membangkitkan Lazarus. Nah, di dalam perikop yang kita baca, saya melihat ada 4 kuasa yang hebat dalam hidup ini yang kita harus pahami. Yang pertama adalah kuasa maut. Saudara, kematian atau maut adalah hal yang dialami oleh semua orang. Orang tua mati, tapi orang muda pun bisa mati. Orang miskin mati, tapi orang kaya pun tidak luput dari kematian. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang berkata, memento mori, ingat satu kali manusia akan mati. Jadi kita jangan hanya cuma ingat hidup, tapi kita juga harus ingat mati. Karena tidak selamanya kita berada di atas bumi ini. Lazarus adalah seorang pengikut Yesus. Lazarus itu mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi toh mati juga. Salomo dengan segala hikmatnya tidak bisa mengalahkan kematian. Samson dengan segala kekuatannya juga tidak bisa mengalahkan maut. Ada orang yang berumur panjang, Adam 930 tahun, Nuh 950 tahun, Metusalah orang yang terpanjang umurnya di bumi 969 tahun. Tapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan kematian. Metusalah itu hebat ya, karena orang yang panjang umur sekali, metunya salah aja sudah 969, apalagi metunya benar gitu ya. Pasti akan lebih panjang ini saudara. Tapi toh mati. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Semua manusia harus mati. Karena itu sadarilah dan siapkan diri kita untuk memiliki kekekalan. Sehingga ketika kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. Dengan cara percaya kepada Yesus, maka kehidupan kekal akan kita miliki. Jadi apakah hidup? Hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kekekalan tersebut. Saudara sekalian, satu kali saya mengingat sebuah kisah, ada seorang yang mengajak temannya untuk datang ke gereja. Ini temannya bukan anak Tuhan, berkali-kali diajak tapi tetap tidak mau. Tapi karena sudah terlalu sering, akhirnya temannya kesel juga, dia bilang, "Oke deh, saya ikut kamu ke gereja sekali, tapi setelah itu saya nggak akan pergi lagi ya. Dan kamu janji jangan ngajak saya lagi." Temannya bilang oke, dan dia berdoa puasa, mudah-mudahan khotbah pendeta, khotbah yang terbagus sehingga akhirnya temannya ini akan bertobat, saudara. Dan pada hari itu ternyata temannya datang ke gereja lalu mendengarkan khotbah daripada pendeta. Dan ternyata hari itu entah kenapa saudara sekalian, pendeta berkhotbah tentang silsilah Adam dari Kejadian 5. Misalnya dia cerita tentang hidup Adam sampai dia mati. Lalu ada anaknya hidup sampai dia mati. Saya bacakan ya beberapa bagian ayat supaya saudara tahu betapa keselnya ini orang yang sudah ajak susah-susah temannya. Pendeta khotbah soal silsilah lagi. Dikatakan Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati.
Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Jadi diceritakan tentang Adam sampai matinya, Set sampai matinya. Ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu dia mati. Saya rasa nggak usah dilanjutkan, jangan-jangan nanti kita mati semuanya nih saudara. Jadi betapa keselnya orang ini gimana sih pendeta khotbahnya cuma begitu doang. Lalu temannya bilang, udah ya sekali saya ke gereja, gua juga nggak ngerti apa yang dikhotbahkan pendeta katanya. Makin kesel nih yang ngajak saudara, dia nggak mau salaman sama pendeta. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Malam itu si orang yang pertama kali ke gereja mau tidur, tapi ada suara yang terngiang-ngiang terus di telinga dan hatinya. Dan suara itu adalah suara yang paling sering dia dengar. Lalu ia mati. Lalu ia mati. Dia tutup telinganya dengan bantal, lalu ia mati. Dia tutup dengan guling, lalu ia mati. Dia tutup dengan selimut, lalu kamu mati. Saudara, dia menjadi kaget dan dia telepon temannya. Malam-malam dia bilang, saya nggak bisa tidur. Saya dengar pendeta ngomong terus, lalu kamu mati. Antar saya ke pendeta, karena saya tidak siap mati. Saya nggak tahu kalau saya mati, saya masuk neraka atau masuk sorga. Keesokan harinya pagi benar, diantar kepada pendeta, diinjili bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita harus ingat kuasa kematian itu begitu hebat sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Yang kedua, kita melihat ada kuasa kasih. Ayat 33 sampai 36, Maria menangis dan ketika Yesus berada di depan kubur Lazarus melihat penderitaan manusia, bahkan sengat maut itu ada di dalam hidup manusia, maka menangislah Yesus. Sehingga orang Yahudi berkata, lihat betapa besar kasihnya kepadanya. Kita melihat bahwa ada kuasa lain yang juga sangat hebat, yaitu kuasa kasih, saudara. Sehingga karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengutus putra tunggalnya Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu penuh dengan kasih. Dia bukan Allah yang tidak punya perasaan. Dia bukan Allah yang berhati batu. Tapi dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan turut merasakan penderitaan manusia. Kalau saudara berkata, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Seberapa besar kasihmu kepadaku? Mungkin Yesus akan menjawab ini. Sebesar ini. Dan dia merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Dia mengasihi kita bahkan rela mati di kayu salib. God is love. Allah itu kasih. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki ciri murid yang sejati. Saling mengasihi. Hukum yang terbesar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, mari kita alami dan hidup dalam kuasa kasih ini. Kalau kita memiliki kasih, kita dapat mengubah hidup manusia. Sebab tidak ada tembok yang terlalu tebal yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kasih. 26 Desember 1996 terjadi kerusuhan di kota Tasikmalaya. Gereja-gereja dibakar, sekolah-sekolah Kristen dirusak, saudara. Setelah peristiwa itu, beberapa orang pembakarnya tertangkap, diadili masuk ke dalam penjara. Dan ternyata waktu mereka dalam penjara, orang yang menjanjikan akan kasih sekian puluh juta kalau mereka bakar gereja nggak pernah datang, nggak pernah nongol, saudara. Siapa yang datang? Anak-anak Tuhan dari berbagai gereja, bawa makanan, bawa selimut, bawa perlengkapan yang lain, mendoakan sampai orangnya minta maaf. Aduh, saya membakar gerejamu, tapi ternyata perlakuan orang Kristen kok begitu baik ya. Waktu mereka keluar, mereka pergi ke gereja, saudara. Karena apa? Karena kuasa kasih itu jauh lebih besar dari kuasa kebencian dan kuasa yang lain. Alamilah kuasa
kasih ini dalam kehidupan kita. Yang ketiga kita lihat ada kuasa doa, ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Dia menengadah ke langit. Dia berdoa, artinya berkomunikasi dengan Bapaknya. Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Tapi demi orang banyak yang ada di sini, mereka harus melihat kemuliaan-Mu agar mereka percaya. Biarlah apa yang aku doakan ini didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya sampai hari ini ada kuasa di dalam doa. Musa berdoa, laut Teberau terbelah menjadi dua. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, Lazarus bangkit dari antara orang mati. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu yang Tuhan janjikan. Berseru di dalam doa, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa kita karena ada kuasa di dalam doa. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan perkara besar dalam hidup kita, mujizat besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, karena itu mulai minggu depan kita akan masuk di dalam doa dan juga puasa. Kita tahu kemarin ada peringatan dari kedutaan Amerika kepada warganya yang ada di Indonesia. Mereka minta waspada karena diduga akan terjadi terorisme di dalam skala yang cukup besar. Ya. Kita melihat banyak teroris yang hari-hari ini ditangkap di Makassar, di Bekasi, di daerah Jakarta, di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada badan intelijen, Densus 88 sebagainya. Tapi saudara, kuasa kegelapan berusaha untuk menguasai Indonesia. Perjuangan kita adalah perjuangan rohani di dalam alam roh. Kalau Amerika sudah memperingatkan, kita semuanya juga tahu bahwa Alkitab sudah memberitahukan musuh kita adalah si iblis yang berusaha untuk membinasakan manusia. Berdoa, berpuasa dalam peperangan rohani agar lawatan Roh Kudus terjadi dan Indonesia aman, makmur. Indonesia bebas daripada COVID. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Dan yang terakhir adalah kuasa Kristus. Ayat 43 dan 44 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, saya percaya kuasa yang terbesar adalah kuasa Kristus. Karena ketika Kristus berkata, Lazarus marilah keluar. Orang yang sudah mati 4 hari, sudah bau mayat itu, bisa bangkit kembali. Yesus setelah bangkit dari kematian juga berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Filipi 2 ayat 10 dan 11 berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Dia adalah penguasa yang terbesar atas alam semesta. Dia mengalahkan maut, dia juga bisa menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Kenapa Yesus berkata, Lazarus marilah keluar? Karena kuasa Yesus sangat dahsyat. Kalau dia bilang, hai orang mati, keluar. Itu yang mati semuanya pada keluar, saudara.
Itu belum terjadi, nanti akan terjadi pada akhir zaman. Karena waktu Yesus datang kali kedua, kubur orang percaya akan terbuka. Dan orang percaya akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, dan menyongsong Yesus di awan-awan. Jadi apa yang dilakukan kepada Lazarus cuma contoh kecil, icip-icip begitulah. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan. Lagi pula kalau Lazarus mati dibangkitkan, dia mati lagi. Tapi nanti kalau kita dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, tidak akan pernah bangkit lagi. Tidak akan pernah mati lagi sampai selamanya. Nah, jadi mari kita sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan. Ada seorang penginjil yang namanya D.L. Moody, ketika dia memulai pelayanan, ada orang mati lalu dia diminta untuk melayani pemakaman itu. Dia belum pernah waktu itu. Jadi dia buka Alkitab, gimana ya caranya Yesus melayani ibadah pemakaman. Kan ada pelayanan pemakaman kepada anak muda di Nain, kepada anak Yairus, dan yang paling jelas pelayanan pemakaman kepada Lazarus. Dan rupanya kalau Yesus diundang untuk melayani kebaktian pemakaman itu tidak pernah sukses, saudara sekalian. Karena Yesus kalau hadir selalu akan membangkitkan mayatnya. Dan saya yakin kalau dia hadir kembali, datang kembali di bumi ini, kebangkitan akan terjadi bagi semua orang benar yang berharap kepadanya. Inilah kuasa yang terbesar. Karena itu seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Aku akan melakukannya kepadamu. Karena itu mintalah sesuatu di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus paling berkuasa, saudara-saudara. Dan kalau nama Yesus berkuasa, mari kita sungguh beriman kepada Dia. Firman juga berkata, kalau kamu percaya dan berkata kepada gunung ini, pindah, maka itu akan terjadi. Asal tidak bimbang hatimu. Gunakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Gunung saja bisa pindah, apalagi masalah-masalah yang lain. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kuasa yang terbesar adalah kuasa Kristus. Dan itu diberikan kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.